Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Pagi hari ini kita masih akan lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Pak Wasmin dan Ibu Lilis, masih berkaitan dengan manajemen gadget. Mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan terlebih dahulu ya, Bu Lilis, Pak Wasmin, sebelum Ya, kita lanjutkan pembahasan. Ada sahabat kita yang bergabung, sebentar, tidak disebutkan namanya, ingin bertanya terkait dengan batasan menggunakan gadget untuk anak balita agar kalau bahasa Sundanya bisa ngabambrangkeun katanya. Kira-kira berapa lama nih Bu Lilis dan Pak Wasmin? ya. Kalau untuk rujukan WHO 0 sampai 2 tahun sebaiknya no gadget, no gadget. Kenapa? Karena 0 sampai 2 tahun dia harus banyak bergerak. 2 tahun sampai 6 tahun itu bolehlah dikasih 30 sampai 1 menit untuk main ya. 30 menit sampai 1 jam untuk main. Nanti kan ada untuk stimulasi, beda ya, Pak kan gadget itu dibagi menjadi untuk stimulasi atau untuk belajar, untuk bermain dan untuk hasil karya gitu ya. Nah, untuk bermain biasanya kalau kita lihat film-film anak 3 tahun sampai usia 6 atau 7 tahun itu biasanya durasinya di 30 menit sampai 45 menit ya kalau di bioskop gitu. Jadi nanti 30 menit. Kalau saya sih, dulu waktu anak-anak saya di 4 tahun, saya kasih 10 menit, ada misalnya game udah gitu, yuk kita misalnya kegiatan apa dulu, terus nanti, jadi dia itu serasa tuh banyak jatah untuk main gadgetnya, padahal dipotong-potong malah Senin, jadi 1 jam gitu saya potong, jadi dibagi 20-20, berarti 3 kali ya Pak Senin gitu, 3 kali main gitu. Jadi kan terasanya teh sering gitu sering, ya. Ya karena kan anak-anak sebesar gitu juga konsentrasinya juga tidak begitu lama juga gitu. Nah nanti nambah lagi, jadi semakin usianya nambah semakin nambah lagi gitu jatahnya. Kayak misalnya anak saya mahasiswa dikumpul jam 9 malam, kemudian adiknya yang SD dikumpul jam ada yang 7, jam 8 gitu sesuai dengan usianya. Terus kalau protes, kenapa mau jam 9 enak banget? Boleh. Nanti kalau kamu juga sudah kuliah boleh seperti AA gitu. Jadi kan anak-anak tuh suka protes ya enak jadi misalnya kakaknya jadi jagat mah ininya apa tugasnya sedikit ya udah kalau pengen seperti adik kamu gampang kamu tinggal turun kelas gitu yang harusnya kamu kelas 6 karena adik kamu kelas 3, ya turun dia nggak mau. Ya kalau nggak mau, sesuai. Karena kan peran-peran itu disesuaikan dengan usia juga. Itu kan. Baik. Yang penting adalah, yang penting tadi gadget ini dibagi menjadi untuk main, untuk stimulasi, untuk stimulasi atau belajar, dan untuk karya. Baik, jadi tidak semua di gadget juga jelek ya, banyak sekali manfaatnya asal tadi mampu memanage gitu ya. Selanjutnya kita akan sapa kembali, ada sahabat kita, sahabat Mahadi yang bergabung, alhamdulillah katanya. Dulu orang tua saya bisa menerapkan manajemen gadget ini secara bijak, hanya sekarang yang terjadi adalah dikarenakan pembelajarannya secara daring begitu. Jadi seringnya ini menggunakan gadget dengan tidak tahu waktu. Bahkan adiknya ini jadi seperti tidak fokus begitu karena jadinya kebingungan ketika sekolah daring dan menggunakan gadget ini. Kira-kira bagaimana solusinya, Bu Lilis, Pak Wasmin? Yang awalnya memang sudah bisa disiplin, ternyata sekarang difasilitasi menjadi seperti itu. Nah, makanya kita harus tahu jadwal sekolah anak kita dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, nanti misalnya kayak anak saya sampai jam 1. Nah, berarti kan dari jam 7 sampai jam 1 dia pakai untuk sekolah. Dan kita juga mengatur juga, lihat nanti kalau dia sedang sekolah, dia menjelajah kemana-mana yang tidak ada kaitannya dengan sekolah, kita sudah menyiapkan aturan mainnya gitu. Nah, nanti sudah sekolah biasanya istirahat dulu. Nah, nanti dikasih jatah untuk mainnya sampai jam berapa gitu. Terus nanti untuk karyanya jam berapa. Karena bisa jadi misalnya gini, kayak saya, kamu tuh main handphone aja misalnya. Terus anak saya protes gini, lihat jadwal Bun, sekarang tuh jam berapa. Kan Bunda udah
udah dikasih jadwal sama guru aku katanya gitu ya. Iya. Coba sekarang jam berapa? Nih, aku juga lagi sekolah Bun ini gitu. Nanti kadang orang tua itu perasaan dari tadi main gadget aja, bisa jadi emang lagi sekolah atau misalnya mana Bu anaknya itu lagi sekolah jam 8 emang sekolahnya boarding enggak reguler jam berapa biasanya sampai jam 1. Loh kok jam 8 masih sekolah? Terus ibunya bilang, kata anak saya lagi sekolah. Bu, cek jangan-jangan emang sekolahnya udah selesai. Jam 8 Iya. Malam. Oh malam. Jam 8 malam, maaf. Jam 8 malam gitu. Nah, jangan-jangan sudah selesai karena itu lagi ngerjain tugas. Jam berapa kayak anak saya, Bun, aku tuh nggak bisa loh yang kuliah. Jam 9 ngumpulin karena aku tuh belajar benar, saya bilang. Kalau misalnya kamu kurang belajar, kenapa kok siang bisa sampai tidurnya nyenyak banget gitu ya? Kenapa nggak dipakai siang aja? Ayo jujur gitu ya. Nah itu jadi check and recheck biar emang bisa jadi saatnya itu sekolah ya. Bisa jadi emang nggak sekolah tapi dia main aja gadget. Gitu. Nah, jadi check and recheck kata Bulis tadi itu dalam manajemen di huruf C-nya, POAC, controllingnya. Iya. Jadi manajemen tanpa perencanaan nggak bisa controlling, nggak bisa evaluasi. Manajemen tanpa evaluasi nggak bisa merencanakan. Karena POAC itu sebuah siklus sebenarnya, itu dia sebuah lingkaran gitu. Lingkaran itu ada P, ada O, ada C. C-nya controlling itu ada evaluasi. Setelah dievaluasi, oh ternyata anak saya tuh pakai HP-nya hanya banyak buat main, tugas gak dikumpulin. Ah, berarti perencanaannya gimana? Oh, berarti besok rencananya gimana gitu. Jadi setiap jam segini saya sidang gitu. Kalau saya di kantor, saya minta tolong bibi lihat gitu. Bibinya juga video call sama bibinya gitu. Itu manajemen. Manajemen itu bisa juga ada pengawasan. Kalau tidak menerapkan pengawasan, berarti tidak ada manajemen gitu. Kalau cuma nasihat-nasihat aja bukan manajemen. Ustadz aja bisa itu Pak ya. Ustadz yang tidak tinggal di rumah kita itu juga nasihat. Tapi di rumah kitalah direkturnya, kitalah yang mengaturnya. Kalau kita cuma ngandelin nasihat, ya kita bukan pemimpin rumah tangga, kita jadi ustadz aja kalau gitu ya. Baik. Enggak. Baik, itu untuk sahabat Mahadi yang sudah bergabung di pagi hari ini. Kemudian ada sahabat kita, sebentar, dari 08810234 sekian. Jadi anaknya ini sudah kecanduan main games katanya. Bahkan matanya ini sering merah, Pak Wasmin dan Bu Lilis. Tapi orang tuanya ini agak sedikit gaptek, jadi bingung bagaimana menghadapinya. Iya, kemarin sudah ditanyakan ya ketika gaptek ya. Bagaimana ketika orang tuanya gaptek, minimal tadi menerapkan fungsi pengawasan. Tinggal dilihat aja kan bisa segaptek-gapteknya kita melihat kan dia tahu lagi main game atau lagi belajar. Tinggal dilihat aja. Atau minta tolong pasangkan CCTV. Jadi dia belajarnya di depan CCTV, jadi CCTV-nya bisa melihat gitu ke arah gadget. Gitu. Sekarang CCTV murah ya? CCTV murah kan 300.000 juga udah dapat, tinggal dilihat aja gitu. Asal gaptek, tapi kalau kita punya modal kan bisa pasang CCTV nanti lihat di monitor, di layar. Apalagi punya kemauan ya. Terus yang kedua, kalaupun kita gaptek, kita kan bisa ngatur jam penggunaan gadget ya. Batasnya jam berapa. Contohnya misalnya tadi Bu Lilis betul tadi kalau jam sekolah jam berapa sampai jam berapa. Itu tanya ke gurunya. Segaptek-gapteknya kita kan nanya ke guru bisa. Betul. Kita nggak bisa nanya ke guru. Bu, belajar sekolah itu Senin dari jam berapa sampai jam berapa sih? Nih, Selasa, nah gitu ya. Setelah itu kan kita tahu, oh berarti di luar jam itu dia main. Kalaupun main, batasannya berapa gitu. Misalnya belajar sampai jam 1, ya udah berarti dia boleh megang gadget sampai jam asar misalnya lah ya. Habis sekolah kan jam 1, dia masih boleh main gadget, mungkin ada tugas-tugas gitu ya. Tugas-tugas selesai gitu, karena asar handphone diambil. Gitu aja, diambil aja handphone diambil habis asar gitu. Nanti ada yang habis asar langsung bablas boleh gitu. Tapi habis subuh kalau tugas-tugasnya udah selesai
mandi udah, siap sekolah udah, gadget dikasih lagi. Makanya anak saya itu setengah 6 udah ngambil gadget, ternyata udah mandi. Karena salah satu motivasi mandi segala macam beres-beres nyapu halaman itu untuk ngambil gadget ya kan. Karena kita aturannya udah dilaksanakan kan. Iya, betul. Setengah 6 udah ambil gadget. Pas kalau ambil gadget biasa kami rutin setelah sambil ngambil gadget kan gadgetnya ada di kamar kami. Terus ada tilawah dulu bersama kami orang tuanya gitu. Habis tilawah dia keluar kamar untuk silakan sebelum sekolah itu, jadi ada waktu sekitar 1 jam lebih ya sebelum sekolah itu ya main gadget. Nanti sampai jam 12 kalau anak saya itu, sampai jam 2 atau jam 3 boleh main gadget gitu. Nah setelahnya diambil gadgetnya. Kalau nggak ngerjakan tugas besoknya nggak boleh ngambil gadget, dia jadinya nggak sekolah belum dia tugasnya dikerjakan. Nah itu artinya ketika kita gaptek tidak berarti kita nggak punya power untuk mengatur jadwal penggunaan gadget ya. Minimal jadwalnya, kalau kita kontennya kita nggak tahu gimana cara akses handphone anak ya minimal jadwalnya kita atur. Atau sidang mendadak bisa ya lihat langsung gitu pas dia lagi main. Iya, baik. Ya, gampang sih sebetulnya anak-anak itu yang dimainkan bener atau enggak, dia mojok apa enggak gitu aja. Gampang enggak? Ya. Nggak usah, kita nggak usah terlalu tahu apa namanya canggih-canggih gitu. Kalau dia nyumput itu udah berarti udah indikasi deh itu yang diaksesnya pasti nggak benar. Nah, main game apa gitu, kalau mojok-mojok gitu ya, langsung aja dilihat. Kamu kalau main di sini, segaptek-gapteknya kita bisa berhak untuk nyuruh anak kalau gadget di sini. Kayak dulu zaman dulu kan TV di ruang utama kan. Makanya dulu kami tidak mengajukan TV ada di kamar anak. Supaya apa? Supaya terawasi. Demikian juga kalau main gadget di sini, kami di ruang tamu tuh. Di kamar, kalau di kamar malam itu udah dikumpulin jadwal pengumpulan. Itu ya Teh ya. Baik, itu untuk sahabat kita yang bergabung, jadi insya Allah ada solusi ya, walaupun gaptek masih banyak cara yang bisa dilakukan ya. Bu Lilis, Pak Wasmin, nampaknya kita akan lanjutkan kembali nanti di segmen yang ketiga, tidak terasa. Sekaligus kita masih undang tentu sahabat MT yang ingin bergabung di pagi hari ini. Anda yang ingin bertanya bersama dengan kami berkaitan dengan manajemen gadget ini, atau Anda yang memiliki masalah barangkali terkait dengan manajemen gadget pada anak, tetap bersama kami.